Jadi saya selalu bilang, nasib kita di tangan kita sendiri. Kalau kita susah, salah kita sendiri. Karena 80% di tangan kita. Ini global ternyata nggak sejelek yang diperkirakan banyak orang. Ini World Bank prediksinya 2025 masih tumbuh 2,3%, 20 tahun depan akan lebih baik ke 2,4%. Dan kelihatannya likuiditas di pasar global juga lebih longgar. Kalau saya sih ngelihat gampang Amerika Serikat aja sendiri. Pada waktu dia katanya mau hancur, bunganya tinggi di sana. Ruang bagi dia untuk mendorong ke perekonomian masih terbuka lebar. Tinggal dia turunkan bunga, turunkan bunga, turunkan bunga, ekonominya pasti rebound. Tinggal kapan dia mau dorong. Dan lalu pertumbuhan ekonominya juga di sekitar potensinya 2-3%. Jadi kalau mereka bukan 6 tapi 2-3% itu udah di atas itu pasti ekonominya kepanasan. Jadi ketika mereka bilang global economy menjadi ancaman, saya agak bingung sebetulnya. Harus yang enggak. Cuman waktu itu mungkin dia salah baca, Pak. Dia nakut-nakutin Bapak, global hancur, kita jadi susah. Jadi kalau Bapak jangan salahin kita, salahin global gitu ya. Enggak, kita balik seperti apa. Satu lagi juga misalnya Cina. Dikhawatirkan juga kan, Cina akan hancur. Cina. Mereka negara komunis. Devisa, devisa di tangan mereka. Bunga di tangan pemerintah. Jadi gampang aja dia kalau mau kasih stimulus ke perekonomian. Dan selama ini indikasinya kan jelas mereka cukup pandai. Jadi saya termasuk yang nggak percaya Cina akan jatuh dalam waktu dekat. Bahkan kemarin ketika gonjang-ganjing mereka injek uang lagi ke sistem perekonomian ratusan miliar dolar ya. Jadi kelihatannya mereka masih akan bagus dan dengan environment seperti walaupun ada perang Rusia, perang segala macam ya, ketika globalnya masih ada senjata untuk mendorong perekonomian, harusnya kita nggak usah takut. Dan kalau kita lihat seperti sekarang, ya harusnya global juga tidak memperburuk prospek ekonomi kita. Kalau kita lihat ekspor kita year to date tumbuhnya 45% lebih dibanding tahun lalu ya. Sempat 50 ya, sekarang 40. Surplusnya tumbuh ekspor. Ekspornya tumbuh 8%. Surplusnya tumbuhnya 50%. Artinya kita untung banyak. Kalau keadaan gitu, ya udah kita berdoa aja supaya globalnya uncertain terus. Karena berarti kita dagangnya untung. Kira-kira begitu. Jadi dia waktu salah baca kelihatannya. Tapi yang jelas gitu. Jadi globalnya nggak jelek-jelek amat. Seandainya ada uncertainty pun, kita harus eh, jalankan kebijakan yang mendrive pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Next, nanti saya akan lihat sana. Ini saya sedikit capaian 1 tahun Prabowo Gibran. Ini sudah berhasil menciptakan optimisme ya. Fondasi ekonomi kita kuat, stabilitas makroekonomi terjaga, dan kesejahteraan yang membaik menjadi landasan kokoh untuk terus menjadi lebih baik. Sempat goncang di bulan September, Agustus September, tapi karena di awalnya bagus, kita bisa perbaiki dengan cepat. Pertumbuhan ekonomi stabil di triwulan kedua 5,12%, itu tertinggi di G20. Inflasi terjaga di 2,65 di bulan September, ini terendah juga di G20. Ini kalau untuk ekonomi kayak saya ini inflasi yang impian. Inflasi yang bagus tuh nggak rendah tapi nggak tinggi juga. Nggak 0 tapi nggak 10. Ya, 2-3 ini adalah angka yang ideal buat kita. Tapi harusnya kalau inflasi, kenapa saya suka inflasi rendah? Kalau inflasi rendah harusnya bunga, gua nonton nyindir BI ya. Bunga juga ikut turun. Boleh nggak nyindir? Harusnya kalau kita lihat inflation targeting regime yang dijalankan Bank Sentral, harusnya dia mungkin 3,65% suku bunga acuannya. Bukan itu yang saya incar. Yang incar adalah suku bunga pinjaman yang harus turun ke bawah itu. Di atas itu sedikit, paling 2-3%. Kalau dia 3,5 harusnya kalau stabil kan. Dan transmisi kebijakan moneter jalan harusnya suku bunga pinjaman antara mungkin 6-7. Itu sudah cukup bersaing dengan negara tetangga kita. Karena sekarang negara tetangga kita Malaysia sekitar segitu mungkin 5-6%, sehingga Thailand juga seperti itu. Artinya daya saing kita dari sisi cost of capital bisa semakin baik kalau kebijakan yang lain tadi bisa di-adjust sesuai dengan inflasi yang terjadi. IHSG juga
Tadinya kan jelek, sekarang sudah cukup bagus di 8.200 atas ke atas ya. Jadi yield SBN juga turun ke 5,9%. Ini terendah sepanjang berapa? 20 tahun terakhir? Sejak September 21 ya.